Genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan yang diturunkan pada makhluk hidup. Selain itu, genetika juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau apa yang diwariskan dari induk kepada turunannya. Terdapat dua cabang genetika. Yang pertama, genetika murni, antara lain genetika molekular, sigonetika, populasi, kuantitatif, dan perkembangan. Yang berikut cabang-cabang terapan genetika, antara lain genetika kedokteran, ilmu kemuliaan, rekayasa genetika atau rekayasa gen. Substansi genetika pertama, kromosom. Kromosom dikenalkan oleh W.E. Waldeyer yang mengatakan bahwa kromosom berasal dari dua kata, itu kroma berarti warna dan soma berarti badan. Oleh karena itu, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang menyerap warna. Kromosom dapat pada nukleus terdapat pada setiap sel, dan kromosom dapat diamati pada tahap metafase saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Struktur kromosom yang pertama, sentromer kinetokor, merupakan penghubung antara kromena yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kromena merupakan pita berbentuk spiral. Yang ketiga, kromoner mengalami penebalan di beberapa tempat dan merupakan bahan nukleoprotein. Yang keempat, krominol merupakan kromosom yang mengalami sedikit penebalan, dan juga telomer, yaitu bagian yang terdapat pada ujung kromosom. Tipe-tipe kromosom berdasarkan panjang yang dimilikinya, yaitu metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, dan yang keempat telosentrik. Jumlah kromosom pada sel tubuh atau sel sitomatis umumnya genap karena kromosom sel tubuh selalu berpasangan. Jumlah kromosom terdiri atas dua set kromosom. Menurut W. Johansen, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas dan terdapat di dalam lobus gen, dan mempunyai sifat seperti berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Tiap genetik mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berbeda. Fungsi gen yang pertama, menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai penentu sifat yang diturunkan. Yang ketiga, mengatur perkembangan dan metabolisme. Yang keempat, sebagai zarah terdirinya dalam kromosom, dan zarah adalah zat terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. RNA dan DNA. Asam nukleat adalah polinukleotida yang terdiri dari unit-unit monokleotida. Jika unit-unit pembangunannya dianukleotida, maka asam nukleat itu disebut deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan suatu polimer nukleotida ganda yang berpilin double helix. Setiap nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat dan satu basa nitrogen dan satu gula pentosa. Replikasi DNA adalah proses duplikasi DNA secara akurat. Genom manusia pada satu sel terdiri dari 3 miliar, dan pada saat replikasi harus diduplikasi secara akurat atau persis, tidak boleh ada yang salah. Replikasi adalah transmisi vertikal dari sel induk ke sel anak supaya informasi genetik yang diturunkan sama oleh sel induk. Fungsi DNA untuk menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai tempat sintesis semua kode jenis asam amino dan sel. Yang ketiga, sebagai pengatur seluruh metabolisme sintesis protein sel. RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. RNA terdiri dari satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa.